Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semuanya sehat insyaallah. Amin. Ya. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Sehingga hari ini kita bisa menerima ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, sehat semuanya. Dan di sini juga ada jamaah yang udah hadir jauh banget ini. Dari mana ini? Sebelah kanan sama sebelah kiri, Bu? Batang Pekalongan. Mudah-mudahan langkahnya terhitung pahala semuanya. Amin. Baik, hari ini kita ngomongin masalah rejeki. 1, 2, 3. Jadi jangan dilewatin dari awal sampai akhir nanti ya. Ternyata ini ada sesuatu yang memang kerjanya udah, uangnya udah, tabungannya ada. Tapi kok kayaknya kagak lancar gitu semuanya. Nah, kita introspeksi diri udah. Namun kadang-kadang kita lupa ternyata ada yang menghambat rezeki kita sifatnya dari dalam. Untuk itu judul kita kali ini atau temanya adalah awas. Ternyata ada penghambat rezeki di dalam rumah. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Nah ini yang pertama nih ya. Kita langsung tandain yang pertama penghambat rezeki yang sifatnya dari dalam rumah. Langsung aja Ustadz Maulana. Iya, siap. Ini kadang-kadang di luar dugaan. Di luar dugaan. Di luar pemikiran. Ada impact dari sampah sebagai penghambat rezeki. Betul. Silakan guru. Oke, siap. Makasih banyak Bang Ali, izin Ustaz Sam dan Ustaz Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Bing. Oh jamaah. Bing. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Awas, ada penghambat rezeki di dalam rumah. Kita berusaha untuk mencari rezeki, justru rumah kita sendiri yang menghalangi datangnya rezeki itu. Penghalang rezeki yang pertama ketika ada di dalam rumah menumpuk sampah ataupun kotoran di dalam rumah, apalagi pada malam hari. Ingat, malaikat pembawa rahmat adalah malaikat yang suci, yang gemar beribadah. Malaikat yang masuk ke dalam tempat-tempat yang baik dan suci. Malaikat ini tidak akan masuk ke tempat-tempat yang kotor. Makanya dikasih wewangian, dibersihin rumahnya, jangan sampai bau, kotor. Apalagi banyak maaf tanpa menggurui mengingatkan. Kotoran-kotoran bekas, ya maaf bulanannya wanita biasanya ditumpuk sampai bau, sampai aduh nauzubillah. Apa ketawa pengalamannya. Jadi hati-hati, justru itu justru mendatangkan jin. Bukan malaikat yang datang, jin. Nauzubillah. Jadi inilah juga ternyata bisa menghambat rezeki. Apalagi yang punya anak bayi. Maaf, popoknya dan sebagainya. Ya betul tidak? Yang biasanya dia tidak buang, makanya dibersihkan. Apalagi sampah dibiarkan bertumpuk. Maka salah satu perihal tentang penolak rezeki termasuk ketika orang memiskinkan diri. Bukan hanya penolak rezeki, memiskinkan diri ketika menyapu di malam hari. Jadi buang sampah di malam hari juga nggak boleh ya. Boleh. Terima kasih guruku. Ini kayaknya semuanya kena nih untuk yang pertama. Kaget ya Allah, balik lagi ya. Iya harus bersih pokoknya ya. Nggak boleh ada najis. Najis. Nggak boleh ada bau. Nggak boleh ada kotoran. Nggak boleh ada kotoran. Sehingga malaikat rahmat masuk ke rumah kita ya. Nah baik, untuk yang kedua ini juga. Aduh ya, ini apa ya, kayaknya kita semua hampir ngalamin ya. Untuk itu langsung aja kita minta ilmunya Ustadz Hilman. Ini yang kedua ini masalah hubungan suami istri nih. Nah katanya, boleh kemari guru. Nah jadi katanya kalau misalnya maaf ya berantem, kagak harmonis. Yang satu minta, yang satu nolak. Iya ya. Ini ada impactnya dengan penghambat rezeki, silakan.
Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Penghalang rezeki kedua yang ada di dalam rumah tangga adalah suami istri yang tidak pernah akur di rumahnya. Halo? Halo? Hati-hati. Suami istri yang sering bertengkar, suami istri yang seling beradu mulut, gak akur di rumahnya, itu akan jadi penghambat rezeki. Ustadz mau tanya, kira-kira yang suka marah suami apa istri? Rumah tangga itu saling, maka suami dan istri harus saling. Saling apa, Ahilman? Harus saling menyayangi, betul? Harus saling mencintai, betul? Harus saling mengasihi, betul? Kalaupun mereka ada beda pendapat, harus saling memaafkan. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka kita seorang suami, satu kali Nabi SAW menyampaikan, siapakah di antara suami yang paling baik dalam hidupnya? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Lantas bagaimana istri yang baik? Masya Allah, tolong catat ini. Ada 4 ciri istri yang baik itu. Mudah-mudahan yang di sini masuk kategorinya. Yang pertama, istri yang baik itu istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Yang kedua, istri yang diperintah taat sama suaminya. Yang ketiga, istri yang ketika diberi tidak menyelisihi suaminya. Dan yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Termasuk, catat baik-baik, kata Nabi, maukah aku beritahukan siapa istri yang akan masuk ke dalam surga? Mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Siapa istri yang paling baik itu? Masya Allah, kata Nabi, istri yang penyayang, lagi subur, dan istri yang kalau dia sedang marah, sedang kesel, atau dia dibuat marah, kemudian dia datang di malam hari kepada suaminya, pegang tangan suaminya, dan dia mengatakan, wahai suamiku, maafkan aku, sungguh aku tak bisa tidur kalau engkau tak meridhoi diriku. Ini wajah-wajahnya istri-istri yang baik kelihatannya ini. Maka mohon maaf, siapapun di rumah tangga, para istri yang lagi kesel sama suaminya, yuk mulai hari ini perbaiki hubungannya. Karena ingat, tidak akurnya suami istri itu akan menghambat datangnya rezeki dalam rumah tangga kita. Begitu kira-kira. Oh, makanya harus akur, jangan berantem. Iya, jangan berantem. Iya, makasih guru. Iya, Masya Allah. Ini apa namanya, semua kadang-kadang kalau misalnya mau berantem, ingat kalau berantem berarti rezekinya tak terhambat, jadi nggak jadi berantem mudah-mudahan ya. Jadi akur semuanya. Dan baik, ini kita ada cuplikan yang sangat luar biasa yang pasti menginspirasi kita. Para tunanetra yang selalu semangat membaca Al-Quran Braille. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi tidak ada hal yang menghalangi kita untuk bisa membaca Al-Quran. Betul. Baik Ustaz Syam, ini sangkut pautnya Al-Quran, kita baca Al-Quran di rumah dengan rezeki, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guru-guruku, jamaah di studio serta seluruh jamaah yang ada di rumah. Kita buka dulu Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك أوحينا
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 menjelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah cahaya. Karena kita tidak ingin rumah kita itu terasa gelap. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terasa lapang bagi penghuninya, terasa luas bagi penghuninya. Kemudian banyak sekali kebaikannya. Dan juga rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan mengundang dan didatangi oleh para malaikat rahmat. Dan juga rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan menjauhkan syaitan darinya, menjauhkan gangguan syaitan darinya. Jadi ada 4 kebaikan dalam membaca Al-Quran untuk rumah ini. 1, terasa lapang bagi penghuninya, terasa luas. Meskipun rumah tersebut adalah rumah yang mungkin kelihatan dari sisi bangunannya, luas tanah dan luas bangunannya adalah sesuatu yang kecil mungkin, tapi akan terasa lapang bagi mereka yang membacakan Al-Quran di dalamnya. Yang kedua, sangat banyak kebaikan di dalamnya. Kebaikan dari anaknya, kebaikan dari istrinya, kebaikan daripada suaminya, kebaikan daripada tetangga-tetangganya disebabkan karena bacaan Al-Quran. Kemudian didatangi oleh malaikat rahmat rumah tersebut dan dijauhkan daripada gangguan syaitan. Kemudian disebutkan bahwasanya nawwiru manazilakum, terangilah tempat tinggal kalian bisalah, dengan salat dan juga bitilawatil Quran. Makanya buat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat yang salat berjamaah di masjid bersama Nabi SAW. Setelah salat berjamaah mereka salat sunnah ba'diyah. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Kalau salat ba'diyahnya itu di rumah aja, jangan habiskan salatnya di masjid. Jangan sampai kalian pulang ke rumah kalian lalu pulang membawa keburukan. Subhanallah, ada seorang bapak ke masjid, dia salat, dia habiskan salat sunnahnya di masjid, lalu pulang ke rumahnya karena udah habis salat sunnahnya, sampai ke rumah apa yang dilakukan? Salat lagi kah? Tidak, langsung cari makan. Mana makan siang? Mana makan malam? Lalu dia merasa sakit hati kalau belum disediakan sama istrinya. Maka anak-anaknya akan melihat, subhanallah, inikah efek dari masjid? Inikah efek dari sholat? Dia habis sholat di masjid tapi pulang langsung marah-marah. Subhanallah. Maka kata Nabi, jangan habiskan ibadah di masjid, tapi juga beribadah dalam rumah dan terangi rumah tersebut dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran hanya diputar dengan MP3? Bagaimana kalau diputar di TV, diputar di mana? Murotal. Subhanallah. Tentu saja mendengarkan Al-Quran ada kebaikan di dalamnya, tapi bedakan sami dengan istami. Sami itu mendengarkan lalu, seperti ibu-ibu yang sedang di rumah ini sambil bikin sarapan, dengerin Islam itu indah, itu mendengarkan lalu. Beda dengan istami, yang diberkahi adalah istami. Yang mana itu? Ibu-ibu yang duduk depan TV sambil nyatet, itu namanya istami. Masya Allah. Ya. Terima kasih guruku, sudah 3 poin yang kita sikapi. Yang pertama, menumpuk sampah, suami istri yang gak akur. Dan terakhir, harus ada lantunan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan di rumah ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menghambat rezeki sehingga akhirnya tidak lancar dari rumah. Jamaah, alhamdulillah.